Cloud server. Oke. Terima kasih Dok ya sudah datang. Oke. Ini ngomandan acara rutin di Sabtu malam ya. Di saat PSBB jilid 2, saya bilangnya julid ya, julid 2 ya, PSBB julid 2 di Jakarta. PSBB dan... di mana? Di mana PSBB Jakarta? Oke. Iya, di Jakarta. Julid kan 2. Cuma Jakarta kan? Iya, cuma Jakarta. Nah, saya tadi ke TP kok, nggak apa-apa. Ke Kunjungan Plaza makan nggak apa-apa. Jadi sekarang kita mulai memasuki ranah behavioral ya, karena behavioral ini memang menarik sekali dari perspektif neuroscience, karena memang apa ya? Ada yang bilang bisa kalau saya baca-baca bukunya itu ya Dok ya Sam Harris, Anthony Damasio, Daniel Goleman gitu ya, itu juga ada yang bilang ya bisa dihack lah, ya bisa dihack gitu loh. Brain itu bisa dihack ya dengan latihan, dengan terapi, dengan apapun, dan memang menarik gitu ya kalau kita bicara tentang behavior. Ini jujur saja banyak hal yang kita dengar akhir-akhir ini ya, kasus itulah ya yang di Kalibata City itu, waduh itu kontroversial sekali ya. Orang tukang gergaji kok ini nggak gergaji kayu ya, gergaji orang gitu ya. Terus ya itu dia tukang gergaji kok nggak gergaji kayu, gergajinya orang. Lalu juga ini Dok yang memang jadi concern kita itu, saya juga kemarin kan dari ngomandan yang kemarin dokter bilang mengenai singularity itu ya kita mengalami masalah polarisasi yang agak parah nih sekarang gitu ya. Nggak usah Indonesia lah, Amerika pun parah loh tuh yang pro Trump sama anti Trump itu. Sebetulnya bukan pro Trump. Sebetulnya di Amerika itu tidak ada pro Trump. Tidak ada pro Trump. Tidak ada pro Trump. Yang ada, jadi yang ada itu adalah mereka membenci apa yang dibenci Trump gitu. Jadi seperti kayak kalau di di Amerika waktu pemilihan Hillary vs Trump itu tidak ada orang yang pro Trump, itu tidak ada. Yang ada pembenci Hillary. Oke. Jadi hanya ada dua diarahkan sekarang itu, yang dulu yang pro Hillary dan pembenci Hillary, nggak ada yang pro Trump. Oke, yang pro Hillary dan pembenci Hillary. Tapi kan intinya polarisasi ya, Dok, pembenci ya? Hillary. Polarisasi. Hanya polarisasi. Sama seperti itu dia. Jadi tendensinya itu sekarang makin gilanya polarisasi. Dan yang bikin saya agak deg-degan ini, saya dengerin Yuval Noah Harari ya yang bilang bahwa fasisme atau dictatorship itu bisa muncul ya dengan gaya yang baru ya. Kalau kita bicara tentang fasisme kan didasarkan kepada rasa superior ya, superior secara negara maupun superior secara mungkin agama ya. Bisa saja mereka agama mereka superior gitu ya, lebih unggul, lebih sakti, lebih dikdaya dari yang lain gitu ya. Ya, saya bilang mungkin ada yang beranggapan bahwa hanya mereka yang berhak masuk surga misalnya gitu ya. Lalu itu bisa kalau zaman fasisme zaman dahulu, zamannya Nazi itu kan merasa bangsa Arya itu bangsa yang paling supreme ya, superior dibanding bangsa lain gitu ya. Penguasaan tanah, penguasaan sumber daya manusia gitu ya, mesin itu menjadi kunci. Nah, sekarang itu yang jadi komoditi itu adalah data dan informasi, takutnya gitu Dok ya. Kita paham bahwa sisi gelap digitalisasi ya, media sosial itu adalah hoax, fake news gitu ya. Bahkan sekarang itu Dok ada namanya deepfake Dok. Deepfake itu misalnya gini ya, Obama nggak pernah ngomong hal itu, tapi di-generate seakan-akan Obama ngomong itu. Gitu ya. Pakai teknologi mulut gitu ya, menggerakkan mulut. Itu bahaya sekali Dok, bisa dibuat menghack feeling gitu ya, bicara sesuatu yang nggak benar gitu ya, lalu nanti digunakan di maaf nih pilkada atau pilpres misalnya gitu ya, jadi dibuat fitnah. Intinya adalah begini ya, namanya fasisme itu tidak menghack
apa ya, tidak menghack, apa yang dihack adalah feeling yang dimainkan gitu ya, feeling vanity atau kesombongan. Jadi menganggap kita itu nanti kita terlebih sehat, misalnya kita tuh kalau misalnya banyak berdoa nggak bakal kena COVID gitu ya. Misalnya gitu ya, itu kan menghack feeling kita namanya, gitu ya, menghilang kita menjadi seakan-akan superior gitu ya. Nggak usah pakai masker, kamu pasti kuat kok gitu ya. Sampai ada yang bilang mau nyiumin orang di Wisma Atlet gitu dengan bayar sampai triliunan, itu kan wah, buat saya itu betapa misleadingnya gitu, berhasilnya efek jelek digitalisasi gitu ya ke depan. Dan Yuval juga bilang itu berbahaya sekali kalau terorganisir ya, itu tergantung menjadi suatu organisasi yang punya misi. Bahkan misalnya ada yang bilang Neuralink-nya si Elon Musk itu juga kalau misalnya di hack gitu ya dok ya, itu bisa mengenerate society yang fasis gitu katanya. Ya, ada yang ngomong begitu nih, ini berandai-andai ya orang di Silicon Valley itu kalau bicara. Jadi ini jujur saja memang dari sisi gelap digitalisasi ini ya kita nggak menutup hal yang positif ya, orang yang nggak ketemu bertahun-tahun bisa ketemu gara-gara media sosial dan digital. Cuma sisi gelapnya tadi hoax, fake news, deepfake dan apa ya namanya menghack feeling itu bisa dengan dunia digital. Nah, sekarang bagaimana apa moral landscape nih? Kita bicara moral landscape nih. Bagaimana setting apa mengecas moral landscape ini dengan tantangan-tantangan digital seperti ini, Dok, gitu ya. Apakah perlu moral landscape baru? Apakah tetap berpegang pada Sam Harris gitu ya dari sisi neuroscience itu? Ya. Ataukah apakah perlu suatu universal morality yang memang dipegang sama seluruh orang di seluruh dunia? Gitu ya. Karena misalnya fasisme itu kan paling dibenci ya sama orang karena bisa berujung pada genosida gitu ya. Jadi apakah itu bisa berlaku di tataran universal? Nah, kita dengarkan celotehnya ya tentang apa itu moral landscape atau universal morality dari Dr. Ryu. Monggo dokter, silahkan. Yang pertama ya kita bicara mengenai moral landscape. Ya, moral landscape moral. We do need moral landscape, new moral landscape. Ya, ini pertanyaan mendasar. Karena kalau kita melihat nih, kalau mengikuti skenario-nya Yuval, Yuval ini kan, Yuval itu kalau berbicara mengenai zaman yang dulu dan zaman sekarang dia bagus banget, ya, bagus banget. Hanya ya memang dia apa namanya tidak dalam kapasitas memprediksi kalau apa namanya dia menggambarkan apa yang kira-kira bisa terjadi di masa depan ya secara umum normatif ya dia bilang gitu karena belokan sejarah itu bisa terjadi kapan saja. Aku minum juga ya, aku haus soalnya dari tadi. Oh, monggo. Ini orang mau pakai sarungan monggo, mau ngemil monggo. Oke. Ya, jadi yang kalau kita berbicara mengenai tentang moral landscape, apa moral ini apa? Moral itu penting apa enggak? Penting ya. Jadi kalau kita berbicara moral itu penting apa? Tidak penting karena kalau tidak yang namanya aturan main dalam swarm intelligence manusia itu sangat rapuh tanpa adanya ikatan moral itu ya. Dan sebetulnya moral itu sendiri apa? Itu kan kita ngomong moral itu kan kita ngomong soal baik buruk itu ya, terus kemudian apa namanya tuntunan untuk berperilaku sebetulnya tidak itu ya. Kalau kita berbicara moral, dasarnya moral. Jadi moral itu sendiri dalam sudut pandang neuroscience itu adalah reciprocal altruism, yaitu reciprocal altruism, altruis yang milih-milih itu adalah moral itu, ya. Pada dasarnya moral itu adalah reciprocal altruisme yang milih-milih itu. Kalau teman dibela habis-habisan, kalau musuh dibabat habis-habisan gitu.
Apa bedanya dengan politik? Sama persis itu. Jadi bagaimana moral itu diolah di otak, itu sama persis dengan politik dan estetik. Sama. Itu. Jadi kalau otak rasional kita itu menimbang-nimbang moral itu, otak rasional kita itu tidak memilih mana moral yang benar, mana moral yang salah. Tapi otak rasional kita itu mencari pembenaran atas moral yang kita pilih. Gitu. Atas moral yang kita pilih. Cobalah kamu tanya orang yang setuju dengan pendapat-pendapatnya Trump. Dia akan punya 1000 alasan untuk menjelaskan bahwa kesetujuannya itu berdasarkan logika. Iya, betul. Gila itu. Ya, kamu tidak usah jauh-jauh. 2 tahun yang lalu ada cebong dan kampret di Indonesia itu. Mereka punya logika masing-masing ya. Yang masing-masing merasa ya itu tadi logis dan rasional, membenarkan pilihan moralnya itu. Jadi alih-alih moral itu ya, moral itu menuntun kita memilih baik dan buruk. No, itu. Tidak itu. Kenapa? Karena moral itu ada standarnya. Itu. Moralnya orang Jawa, ya tentu apa yang dianggap baik oleh orang Jawa. Itu. Moralnya orang Batak, tentu apa yang dianggap baik oleh orang Batak. Itu. Dan apa yang dianggap baik oleh orang Jawa sekarang, tidak sama dengan apa yang dianggap orang Jawa baik 5 abad yang lalu itu di tempat yang sama. Tidak ada, pasti ada perbedaan di situ. Itu yang namanya moral. Kalau kita melihat lah di mana letaknya ini moral ini dikelola di otak ini. Moral kita ini, moral yang disebut moral kita ini yang tadi adalah reciprocal altruism. Altruis yang banyak sekali dibajak oleh selfish egoism. Tapi tujuannya apa? Tujuannya menciptakan ikatan kelompok yang lebih kuat. Itu yang namanya moral itu. Jadi moral dan politik itu mempunyai fungsi yang sama persis dan cara kerja yang sama persis di otak, hanya sirkuit utamanya berbeda itu. Ya, sirkuit utamanya berbeda. Sehingga pandangan moral seseorang akan mempengaruhi pandangan politik seseorang. Itu sudah jelas kok, gitu ya. Itu sudah jelas, gitu. Sudah jelas itu. Jadi orang yang pandangan moralnya sama itu cenderung memilih model-model politik yang sama. Itu kalau itu sudah ada penelitiannya, ya. Kalau itu sudah ada penelitiannya itu, ya. Nah, masalahnya adalah sekarang ikatan kelompok kita itu kan makin lama makin besar. That is the problem itu. Ya, kalau misalkan dulu banget lah ya itu. Misalkan sampai sekarang kalau di Papua itu seperti penelitiannya Jared Diamond itu ada suku-suku yang tidak pernah keluar dari wilayah sukunya itu. Dan mereka berpegang pada moralitas suku mereka, it's okay gitu. Ya, it's okay gitu. Ya. Nah, sekarang misalkan orang Jawa pergi ke Jepang gitu, mau pakai standar moral di mana dia itu. Kalau dia memegang standar moral Jawa, ya berantem sama orang Jepang. Gitu. Nah, sebetulnya morality ini dengan cara yang sama, hanya saja sirkuit berbeda, itu persis dengan politik. Bagaimana menciptakan ikatan kelompok yang kuat. Ya, itu. Moral itu adalah menciptakan ikatan kelompok. Hanya saja moral diklaim sebagai pembeda mana yang baik, mana yang buruk gitu. Sehingga kadang-kadang orang berbicara bahwa politik itu harus dibarengi dengan moral. Lah,
politik dan moral itu berjalan beriringan sebetulnya di otak kita. Nah, itu yang menunjukkan bahwa sebetulnya manusia itu tidak paham kok tentang apa yang ada di otaknya. Hanya mereka menggunakan pendekatan-pendekatan filsafat lama. Bahwa yang namanya moral itu kalau Plato ini ya, kalau Plato, menurut Plato, yang namanya di dalam diri kita itu ada dua kuda, kuda putih dan kuda hitam, ya, yang dia itu masing-masing membuat manusia itu mengarah ke arah yang berbeda. Nah, dan logika manusia yang berpikir ini dia akan mengendalikan dua kuda ini untuk berjalan seperti sebagaimana mestinya. Ya itu. Jadi, nah, ya kalau sebetulnya ini kalau dalam apa namanya, terus kemudian kalau Freud ya cuman dibedakan antara yang kuda hitamnya itu adalah id, kuda putihnya ego, nah super ego ada di tengah-tengahnya. Pandangan bahwa kita itu bisa menimbang mana yang baik, mana yang buruk, otak kita itu tidak demikian adanya. Gitu. Cara kerja otak kita memilih pilihan-pilihan moral itu seperti otak kita memilih pilihan-pilihan estetik gitu. Pilihan estetik itu apa? Misalnya kalau kita itu melihat sebuah lukisan, kita melihat sebuah lukisan itu dalam waktu 50 nanodetik kita udah tahu kok lukisan itu bagus menurut selera kita. Ya, itu. Lukisan ini bagus, Pak. Bagus itu ya. Dalam waktu 50 nanodetik kita sudah memutuskan. Ini lukisan bagus itu. Kalau ditanya, kenapa kok bagus? Nah, kamu baru cari-cari alasan kenapa kamu bilang bagus itu. Ya, sama dengan moral itu. Kamu memilih pilihan-pilihan moral. Nah, otak rasional kita akan mencari justifikasi kenapa pilihan moral kita itu jadi benar itu. Jadi otak kita itu dalam memilih pilihan moral itu lebih mirip pengacara ketimbang hakim gitu. Kalau hakim menimbang ini, oh ini bukti yang memberatkan mana, bukti yang tidak memberatkan mana, gitu ya. Ditimbang-timbang lebih banyak yang memberatkan, divonis bersalah. Itu hakim, ya itu. Tapi kalau pengacara, mau yang namanya klienmu salah ya kamu belain sampai kamu botak sudah. Iya. Ya, itu adalah cara kerja. Jadi cara kerja otak kita, cara kerja rasional otak kita rasional itu memilih pilihan-pilihan moral. Otak kita memilih pilihan moral itu, otak rasional kita itu adalah membela post hoc ya, post hoc. Yang terjadi kita cari pembenarannya. Itu adalah pilihan moral. Nah, tapi kalau moral itu terus kemudian bahkan diimplementasikan menjadi sebuah aturan tertulis dengan konsekuensi-konsekuensinya itu, sehingga memaksa orang untuk mengikuti bahkan mematuhi, itu kan menjadi hukum positif namanya. Ya itu. Plus ya moralitas itu ya tergantung juga oleh yang namanya kesepakatan bersama dalam banyak hal. Misalnya ini ya, misalnya pola pengasuhan pada anak-anak. Itu kan pilihan moral sebetulnya. Ada anak yang boleh dipukul di suatu daerah, ada anak yang tidak boleh dipukul di daerah lain. Ya. Itu ada itu. Di suatu komunitas anak boleh dipukulin gitu. Kalau apa? Kalau dia enggak mau nyembah pohon beringin misalnya, dipukul pagi-pagi, kamu belum nyembah, pukul gitu. Kenapa kok dipukul? Karena penunggu pohon beringin mengharuskan kita memukul anak gitu ya. Kalau anaknya enggak nyembah pohon beringin gitu. Ya itu adalah pilihan moral itu. Dalam hal ini sumber moral itu ya. Jadi sumber moral itu banyak gitu ya. Moral itu banyak. Hanya saja ada moral-moral yang lebih universal ketimbang yang lain. Yang paling universal nggak ada sih gitu ya.
lebih universal, misalnya gitu ya. Yang lebih universal apa? Kita melakukan kepada orang lain seperti kita ingin diperlakukan, ya. Ini universal gitu. Empati ya, Dok ya? Ya, kita sebut apalah kamu nyebut ya. Kita memperlakukan orang seperti kita ingin diperlakukan. Dan kita tidak memperlakukan kepada orang lain apa-apa yang ingin kita tidak mau diperlakukan seperti itu. Itu adalah sumber-sumber moral yang lebih universal itu, ya. Nah, masalahnya yang seperti sekarang, seperti yang saya katakan tadi itu kan utopis itu. Itu lebih pada utopia itu. Bagaimana menjalankan, mengimplementasikan itu dalam kehidupan sehari-hari gitu, ya. Nah, tentu harus ada aturan. Karena moral-moral, apapun moral itu, misalkan moralnya orang Jawa itu, sedikit banyak akan memberikan konsekuensi kalau kita melanggar, kalau kita mengerjakannya. Moral-moral Jawa gitu ya, moral-moral orang Jawa gitu ya, sama moralnya orang Arab gitu ya, orang Arab. Nah, konfliknya adalah pada satu saat moral-moral ini saling bertabrakan gitu. Bertabrakan. Seperti yang terjadi di Indonesia kan tabrakan antara moralnya orang Arab dengan moralnya orang Jawa gitu. Bertabrakan gitu. Ada konflik gitu. Nah, sekarang ini tadi kita berbicara mengenai moral loh ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa moral Jawa itu lebih bagus daripada moral Arab. Tidak bisa begitu, ya. Tidak bisa begitu. Bagi orang Arab sana itu moral-moral Jawa itu absurd gitu. Nggak masuk akal gitu. Nggak bisa diterima bagi orang Arab itu. Nah, bagi orang Jawa yang kemarap, iya begitu juga itu ya. Begitu juga dia, wah ini moral-moral Jawa ini sudah kadaluarsa. Kenapa? Karena Arab lebih mulia dari kita. Lah apa-apa, itu adalah pemikiran ya. Itu adalah pemikiran. Itu sama. Jadi pilihan otak kita memilih pilihan moral pada otak kita itu tidak menimbang-nimbang dengan cermat mana yang bagus, mau variabelnya kamu hitung pakai kalkulus lah, pakai trigonometri, nggak pakai gitu. Kamu milih slek gitu ya, kamu milih yang kamu suka dan kamu bela mati-matian apa yang kamu pilih gitu. Nah itu. Nah sekarang kalau nih ya kan kalau sekarang tabrakan nih moralnya orang Arab sama orang Jawa, jelas-jelas tabrakan itu. Belum lagi kalau ada orang datang lagi, wah di Eropa nggak begitu, di Finlandia kayak gini, di Australia kayak gini, di Jepang kayak gini, wes ruwet gitu katanya Pak Presiden kita, ruwet gitu ya, ruwet. Memang akhirnya itu akan menjadi dilema ya dan polemik gitu, karena masing-masing mempunyai ukurannya sendiri-sendiri ya itu. Nah sekarang kalau kita melihat aturan kemudian moral. Nah sekarang dulu ya ini ya kembali ke kamu tadi bilang soal fasisme ya. Kalau fasisme sendiri itu kan berdasarkan atas Nietzsche banget itu ya, bahwa ada yang namanya Ubermensch gitu ya. Ada Ubermensch, manusia super gitu ya. Manusia super ini yang berhak mengatur manusia-manusia yang lain. Ubermensch-nya Nietzsche gitu. Ya. Nietzsche, iya. Tapi kamu jangan iya. Lah, tapi ya anyway by the way Busway ya. Anyway by the way Busway, otak kita ini tidak kompatibel dengan egalitarianisme. Enggak kompatibel gitu. Ya. Karena sistem sosial kita ini yang pada saat terjadi revolusi pertanian. Nah, sejak itu otak kita itu mengenal sistem sosial yang dalam skala besar. Kalau dalam skala kecil ya, dalam pemburu pengumpul paling kamu ya 30 orang, 50 orang gitu. Tapi
kemudian kita membuat narasi, membuat aturan, kumpulan orang besar, skala besar itu adalah setelah revolusi pertanian, ya. Dan sejak itu otak kita itu sudah terbiasa dengan narasi-narasi bahwa ada orang-orang yang lebih superior dengan kita. Pasti kamu, udah itu ya. Ya, kamu nggak usah jauh-jauh deh, apa namanya, ya Dan, nggak usah jauh-jauh. Kamu dulu waktu S1, melihat orang S2, kamu kira kastanya lebih tinggi kan pasti? Pasti deh, gitu. Oh, udahlah, mesti iya gitu. Iya, apalagi kamu S1, kamu lihat orang yang, waduh, ini dokter, wah ini postdoc loh dulu. Kamu otomatis kamu menganggap dia itu punya otoritas lebih tinggi dari kamu gitu. Saya enggak Mau tuh. egaliter seperti apa gitu. Mau egaliter seperti apa? Oh, kamu omong kosong deh. Kamu sama pembimbingmu aja manut kok gitu. Oh iya, ya. Ya, kamu tesis, ngarap tesis sama pembimbingmu. Kamu punya argumen. Nggak berani kok kamu bilang daripada kamu nggak lulus itu ya. Oh Ya iya. ada sih orang-orang yang nekat. Ya kan ada orang-orang Nggak yang lulus nekat. Nggak lulus, nggak bisa, lulus lulus. harus gini. Nah, jadi sebetulnya hierarki itu setelah ada, meskipun ya kalau apa namanya, Jared Diamond itu mengatakan setelah ada peradaban, setelah ada revolusi pertanian, muncul elit-elit pemalas itu. Elit pemalas. Elit-elit pemalas, elit-elit politik yang pemalas. Mereka nggak ikut nanam padi, tapi dapat bagian paling banyak. Gitu. Kepala suku Iya, itu nggak ngapa-ngapain, duduk-duduk di rumah. Gitu. betul. Tentara itu ya, pejuang, petarung itu nggak ngapa-ngapain, cuma jaga aja malam-malam kalau ada orang datang. Gitu. Mereka dapat lebih banyak. Gitu. Sehingga 10 sampai 12.000 tahun itu mendekati 1.000 generasi. Otak kita itu mengenal yang namanya hierarki itu. 1.000 generasi itu. Narasi-narasi bahwa yang namanya kamu tetap deh bahwa ada orang-orang yang kamu anggap lebih otoritatif ketimbang kamu, itu pasti ada gitu. Ada. Dan otak kita itu kompatibel dengan yang semacam itu, sehingga di antara kita omong kosong lah, kamu ngomong yang namanya kesetaraan dalam liberalisme kan tidak itu. Iya. Elit-elit politik mesti ada kok gitu. Tidak ada egalitarianisme itu, even itu meskipun itu dalam komunisme atau dalam liberalisme itu. Yang jelas-jelas ngaku ada itu adalah fasisme itu. Fasisme itu ya. Fasisme. Fasisme itu ya gitu. Ya fasisme pada awalnya ya menyodok di urutan pertama ketimbang komunisme dan liberalisme gitu. Ya dia sial aja kalah dalam Perang Dunia Kedua sehingga habislah fasisme itu. Gitu. Ya, tiga ideologi ini, fasisme, apa namanya, liberalisme dan komunisme, itu adalah anak kandung dari humanisme itu ya. Ya tiga ini itu. Apa humanisme itu? Humanisme itu pada saat manusia itu berpikir tidak lagi mengkonsumsi teologisme itu. Jadi politik itu ideologi tidak lagi didasarkan pada penunggu pohon cabai atau penunggu pohon simbuan, bukan, tapi ya dari manusianya sendiri gitu. Hanya saja kalau fasisme jelas deh, dia membajak teori evolusi ya, jelas dia itu. Dia membajak teori evolusi ya berdasarkan filsafat Nietzsche gitu ya, bahwa memang ada Ubermensch, manusia super, dan orang-orang Jerman mengatakan Jerman Arya Uber alles ya, itu paling tinggi gitu ya. Itu yang nah, fasisme menjadi sumber moral, liberalisme juga menjadi sumber moral sekarang gitu. Sama komunisme juga merupakan sumber moral, ideologi gitu, ya. Hanya saja sekarang setelah yang namanya fasisme hilang tahun 45 bareng sama
Perang Dunia Kedua, ya sporadis ada lah, kecil-kecil tapi tidak menjadi arus utama. Terus kemudian bumi ini kehidupan dibagi dua, antara yang namanya komunisme dan liberalisme. Liberalisme kepepet gitu ya. Kemarin minggu lalu kita omongin hampir aja kalah gitu. Mendadak aja terus akhirnya komunisme yang ambruk. Tinggal liberalisme nih sekarang ya. Dan liberalisme pun gagap menghadapi revolusi pengetahuan ilmiah dan revolusi digital itu. Sekarang di ujung ini humanisme pun sudah tidak universal itu. Contohnya apa? Kalau humanisme itu manusia itu lebih penting dari yang lain, lebih penting dari alam, lebih penting dari lingkungan, lebih penting dari binatang lain gitu. Tapi itu tidak terjadi sekarang. Dua orang sahabat bisa berantem karena yang satu makan daging anjing, yang satu enggak itu. Berantem itu. Yang satu belain anjingnya, wah anjing tidak untuk dimakan, wah berantem dia itu. Jadi dua orang bedes berantem gara-gara bedes yang satu makan anjing, yang satu enggak itu. Ya. Nah ini bahwa yang namanya humanisme pun sudah tidak bisa menjawab tantangan di zaman sekarang. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapi malah sekarang kita begini ya, kita tahu bahwa yang namanya sapi itu kalau disembelih itu bisa panik gitu ya. Sapi kalau disembelih bisa panik gitu ya. Terus kemudian babi itu kalau ternyata babi itu bayangin aja babi itu menunggu saat disembelih itu dia dimasukkan dalam tempat yang sempit berbulan-bulan, apa enggak stres dia itu gitu ya. Sama, sekarang kita bisa mengetahui bahwa yang namanya sapi yang diperah itu dia stresnya luar biasa itu. Seperti seorang ibu yang pada saat menyusui dipisahkan dengan bayinya itu. Stres. Error pikirannya itu. Dan itu terjadi pada otak sapi-sapi yang diperah. Karena sapi perah itu memang dia dipaksa ya, diharuskan untuk hamil, melahirkan, dan pada saat melahirkan dipisah dengan anaknya, susunya diperah supaya keluar gitu. Bayangin aja. Jadi sapi gitu perah ya? Itu, iya, ya. Artinya sapi perah itu otaknya mengalami stres seperti ibu-ibu bedes ini yang dipisahkan dengan anaknya pada saat masa laktasi itu. Sehingga ya di Eropa, di negara-negara Eropa, di Belanda dan di Inggris itu sekarang sudah ada undang-undang kalau mau menyembelih sapi itu, sapinya dibius gitu. Supaya nggak stres gitu. Di New Zealand itu sekarang sudah ada undang-undang kesejahteraan biri-biri. Coba lah itu ya itu. Bagaimana? Manusia yang sekarang ini undang-undang itu untuk siapa? Dan manusia. Dari manusia dipaksa memperhatikan atau menjamin kesejahteraan biri-biri. Ya. Bukan sebaliknya gitu ya. Bukan bahwa biri-biri itu untuk kesejahteraan manusia. Bukan. Manusia harus menjamin biri-biri di New Zealand itu sejahtera. Ini kan dunia sudah kebalik itu ya. Kalau pakai ukuran tahun 70-an ya. Oh iya, iya. Ya. Kalau pakai ukuran tahun 70-an. Tapi sekarang dengan adanya bioinformasi ya. Bioinformasi. Kita sudah tahu lah informasi mengenai kehidupan itu. Mulai dari kehidupan yang paling sederhana, bakteri gitu ya. Jamur, tumbuhan, binatang ini. Kita sudah paham itu bagaimana hidup ini berjalan. Jadi bioinformasi ya, informasi tentang biologi dan informasi teknologi yang kita itu mendapatkan informasi, kebanjiran informasi dalam waktu 1 hari, enggak telah informasi apa aja. Contoh-contoh aja ya, dalam 1 hari
informasi baru tentang yang namanya COVID-19 itu, mungkin kamu nggak bisa nampung informasinya. Iya. Dalam 1 hari. Hanya tentang satu spesies, bukan spesies ya, tentang satu strain virus gitu ya. Yes, Virus itu spesies bukan? Kan? Bukan dong dia. Bukan, karena dia bukan live matter. Iya, Dia bukan live matter. kehidupan. Iya, bukan Ya, kehidupan. bukan live matter, bukan kehidupan. Jenis virus ya. Jadi orang sekarang mengenai bioinformasi, bioinformasi mengenai bagaimana kamu menghindari infeksi, kamu hidup bagaimana. Bayangin aja, baru 2 minggu yang lalu orang oke-oke aja pakai scuba, sekarang nggak boleh. Hah? Ya, Iya. baru itu ya, baru 2 minggu yang lalu. Masih banyak yang pakai. Oke ya, artinya baru 2 minggu yang lalu, ya kalau aku sudah tahu sih dari lama bahwa yang namanya efektivitas dari masker itu berbeda-beda. Lah aku udah tahu sejak lama bahwa yang namanya buff itu tidak memberikan manfaat apa-apa gitu ya, dan keren sih keren. Mungkin. Apaan keren itu, gila nih perasaku itu. Motifnya macam-macam loh. Ya, apa itu? Kamu kayak guyon. Kayak Benten gitu ya. Kayak Naruto. Iya. Kayak Benten. Iya. Paham. Ice breaking. Oke, artinya 2 minggu yang lalu, bahkan sampai 1 minggu yang lalu, semua orang pakai scuba, nggak apa-apa. Sekarang pakai scuba ditangkap sama Satpol PP itu. Iya, betul. Ya, jadi dengan demikian itu bioinformasi, informasi tentang kehidupan yang tujuan kita adalah tetap bertahan untuk hidup itu. Wah, itu menimbulkan respon yang berbeda-beda, apalagi dalam skala besar seperti sekarang gitu ya. Ya. Memang setiap kali ada pandemi besar itu pola berpikir manusia berubah gitu ya. Nggak tahu ini setelah pandemi ini pola apa yang berubah dari bedes-bedes di depan ini yaitu. Nah, itu dia. Ya, kita nggak tahu persis itu. Kita nggak tahu. Nggak tahu itu apa yang menjadi pemikirannya yang akan menjadi berbeda. Yang jelas adalah bahwa sekarang kalau kita itu sudah paham lah ya bahwa yang namanya binatang itu punya emosi gitu ya. Binatang punya emosi. Ada binatang-binatang tertentu yang sadar bahwa dirinya ada consciousness dalam dirinya. Dia merasa dirinya ada, dia bisa merasa menderita. Di samping dia bisa stres gitu. Ya. Bayi bisa stres nggak dan bayi? Bisa stres. Tapi apakah bayi itu menderita? No, karena bayi tidak merasa dirinya ada. Gitu. Ya, waktu kamu umur 1 tahun, kamu ingat nggak, Dan? Apa? Kamu umur 1 tahun, kamu ingat nggak? Enggak. Enggak, berarti kamu umur 1 tahun, kamu merasa nggak ada kan? Nggak ada. Ya, nggak ada di memori ya. Kamu nggak punya consciousness itu. Kamu nggak bisa kamu memilih makan, misalkan milih permen ketimbang misalnya jeruk itu 100% adalah emosional. Kamu tidak bisa memilih, orang kamu nggak sadar itu. Iya. Ya. Jadi anak-anak itu bayi sampai umur 1 tahun, 2 tahun, bahkan rata-rata ya. Rata-rata umur 4 tahun lah orang anak-anak itu baru merasa dirinya ada itu ya. Dan dia dia baru bisa mikir itu apa untung ruginya secara rasional. Tapi pada saat masih bayi itu ya sampai umur 3 tahun itu 100% pilihan-pilihanmu itu adalah pilihan-pilihan emosional, kamu tidak tahu. Dan pada saat itu sebetulnya bayi sampai anak-anak umur 3 tahun itu tidak merasa dirinya ada. Tidak merasa dirinya ada. Kalau kita memperlakukan hal yang sama bahwa itu kan meskipun sapi itu punya emosi kan dia tidak merasa dirinya ada, tidak apa-apa dong disembelih gitu.
Kalau kita memakai ukuran yang sama, bayi-bayi manusia boleh disembelih, gitu. Ya, kalau alasannya itu, gitu. Nah, makanya sekarang moral lanskapnya berdasarkan apa, itu kan. Nah, kalau kita memerlukan moral lanskap baru bahwa ya tadi ya, misalkan dua orang manusia ini ya, Homo sapien itu berantem gara-gara yang satu makan anjing, yang satu pencinta anjing. Gitu. Iya. Wah, itu bisa kamu, iya, bisa Rame itu. dilaporkan kepada Komnas HAM ASU, gitu ya. Jadi nanti sebentar lagi ASU itu ada Komnas HAM-nya, sebentar lagi itu Komnas HAM ASU, gitu. Ya, itu. Sebentar lagi. Kenapa? Pasti ada sebentar lagi mereka menggalang untuk pencinta anjing akan membentuk Komnas HAM ASU, gitu ya. Bahwa anjing-anjing punya hak untuk tidak dimakan. Anjing tidak untuk dimakan. Nah, itu. Nah, sekarang kalau sudah seperti gini, nanti ada Komnas HAM ASU, ada Komnas HAM kucing sebentar lagi itu ya. Pencinta kucing membuat Komnas HAM kucing gitu. Nah, terus wedus juga gitu, Komnas HAM wedus. Bayangin aja ada berapa Komnas HAM nanti itu. Kalau semua begini. Nah, sekarang moral-moral seperti ini loh, kita tidak bisa menafikan bahwa orang-orang yang sayang dengan anjing itu terus kemudian dia tidak tega melihat anjing dimakan, gitu. Wajar. Seperti kamu nggak tega memukul anakmu. Sementara anaknya orang dipukul, ceplak gitu sama bapaknya, kamu bilang, anak dipukul gitu ya. Ukuran moralmu berbeda dengan yang mukul anak-anak itu. Gitu. Di Pakistan misalnya, ada perempuan dipukul, ceplak gitu sama laki-laki. Terus tanya, itu apanya? Istrinya. Oh, nggak apa-apa, memang istri boleh dipukul. Gitu. Harus kok kadang-kadang. Gitu. Di Pakistan loh ya itu. Kalau di Indonesia ada yang mukul istrinya, laporin aja gitu. Ya, ke itu perlindungan bedes wedok ya itu. Itu ada itu ya. Ya ini yang namanya bahwa cara kerja otak kita dengan pertimbangan-pertimbangan itu sebetulnya kita memang itu ya bahwa kalau demikian ya kalau demikian apakah apakah terus apakah kita ini jadi harus punya moral lanskap yang baru? Nah, ini adalah pertanyaan itu. Pertanyaan ya itu. Gitu. Itu Dan. Oke ya. Oke Dan, Pak kembalikan ke kamu. Enggak, tapi bagaimana dok dengan itu ya yang tadi sisi gelap digital itu bahwa teknologi itu bisa dipakai. Ini kan saya juga nonton Social Dilemma tuh ya bahwa mereka komplain sekali bahwa sisi-sisi gelapnya sosial media itu sangat berbahaya memang ya dan bisa disalahgunakan lah oleh kelompok tertentu gitu ya untuk ya itu mencuci otak lah ya, mencuci otak lalu mencuci otak kan bisa diarahkan tuh untuk tujuan tertentu tuh dok misalnya ya membenci yang lain misalnya gitu ya bahkan membunuh yang lain pun bisa gitu ya. Nah itu gimana dok? Ya itu kan tetap saja itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Makanya kalau ada begitu harus ada regulasi-regulasi baru kan itu. Harus ada regulasi-regulasi baru itu. Harus regulasi-regulasi baru tentang itu semua itu yang mengatur bagaimana dan itu juga mesti ada ya kalau kita masuk dalam yang namanya kita masuk dalam namanya big data ya harus ada yang namanya firewall yang membatasi itu harus begitu itu dan itu ya tetap aja kita tidak bisa terus kemudian mengabaikan bahwa yang kemungkinan yang bisa terjadi pada saat kita terus kemudian bergabung menjadi satu big data ya jelas nggak bisa itu ya jelas nggak bisa. Tapi kita harus melindungi punya regulasi aturan-aturan untuk supaya meminimalkan
semua yang negatif atau yang merugikan kita terjadi. Itu ya. Tentu saja kita tidak bisa avoiding, yang bisa kita lakukan adalah meminimalkan, minimize, gitu ya. Itu. Maksudnya gini, apakah dari perspektif neuroscientist ya, apakah kita tuh bisa melatih pikiran kita gitu ya, bahwa misalnya kalau misalnya berhadapan dengan jangan sampai merasa diri kita itu yang paling sempurna, paling pintar. Soalnya jujur aja ya, kita di sini kita semua berdiskusi dengan Dr. Yuni, kita makin makin belajar bahwa kita tuh nggak tahu banyak gitu ya, masih banyak yang kita nggak tahu gitu ya, malah kita belajar rendah hati di sini. Tapi kan jujur aja ada beberapa orang yang merasa membaca dari Google, dan belajar dari YouTube tuh merasa pintar sendiri gitu ya. Padahal ya kalau misalnya belajar dari YouTube dan dari Google, ya itu kita juga bisa belajar dari Google dan YouTube. Nah, bagaimana ya maksudnya supaya kita tidak merasa pintar sendiri itu loh, Dok, makanya. Bagaimana? Ya, kalau ya yang begini kan namanya pola pikir itu kan settingnya itu sejak kecil gitu ya, sejak kecil. Misalkan memang beda kok cara parenting, pengasuhan di suatu tempat itu berbeda. Di Jepang, di Eropa, di Indonesia itu berbeda gitu ya. Misalkan kalau misalkan di Prancis sana itu sejak bayi itu pulang dari rumah sakit itu sudah tidur sendiri, nggak dikelonin sama ibunya, itu tidur sendiri. Kalau ada bayi nangis malam-malam itu ya, malam-malam bayi nangis itu yang dilihat apakah popoknya basah ya, apakah ada dia berak gitu. Kalau popoknya basah, popoknya diganti, udah gitu, nggak bakalan digendong gitu. Itu juga sudah dikasih tahu itu ya. Parenting itu berbeda itu ya. Bahkan ada orang yang betul-betul dicuekin kalau bayi itu nangis itu malam itu biarin aja itu. Sehingga pada saat umur 3 bulan bayi itu sudah tidur malam tidur itu ya. Gitu. Ya, enggak terus kemudian nangis digendong dinetein gitu ya itu. Ya bayi tiap malam nangis kalau gitu jadinya itu. Ya, itu. Nah, seperti itu akhirnya pada saat umur 6 bulan, 1 tahun, anak-anak mereka sudah tahu arti kata tidak itu, sudah tahu itu. Meskipun dia belum sadar loh ya, dirinya itu belum sadar gitu. Belum sadar itu. Sadar. Nah, dia belum sadar, belum merasa dirinya ada gitu. Tapi dia tahu mana yang tidak boleh, mana yang boleh ya, ukuran itu. Mereka lebih mandiri jadinya itu. Dalam hal parenting, dan ini yang namanya mereka sejak anak-anak itu mereka sudah dilatih untuk lebih cerdas secara emosi. Itu. Orang emosi kalau tidak cerdas secara emosi ya gampang, seperti orang di Amerika itu beda ya. Di Amerika itu sama dengan di Indonesia, ya. Sama dengan di Indonesia. Mereka tidak cerdas secara emosi. Nah, tapi kalau misalkan gimana kecerdasan emosi dilatih sekolah, beda ya. Yang namanya sekolah itu ya, sekolahan itu mengajarkan kognitif itu, wah ini nanti malah rancu lagi ya. Hanya saja ya aturan-aturan mulai kapan anak-anak itu dikasih PR itu ya, disuruh ngerjakan matematika gitu. Ya, kalau riset-riset yang sudah dilakukan di negara-negara yang sudah maju kan sampai umur sampai kelas 3 mereka enggak ada yang namanya ngerjakan matematika, ngerjakan PR, enggak ada. Enggak ada ujian sampai kelas 3 itu. Ya. Di Jepang enggak ada ujian sampai kelas 3 gitu ya. Enggak ada itu. Apakah terus kemudian orang Jepang jadi lebih goblok daripada anak Indonesia? Enggak itu. Enggak. Gitu. Dia jadi buang sampah, ya? Bicara nyimpan nah, sampah. Iya. Baru dia belajar berjalan, dia diajari caranya membuang sampah itu, ya itu. Ya, itu yang jadi harus yang jadi ukuran itu ya, ukuran. Jadi kalau kita menentukan standar-standar moral
Ya standarnya yang paling universal sekarang ya biologi gitu ya. Ya, bukan standar humanisme, bukan harus sesama binatang, enggak itu. Jangan-jangan nanti jadi kita memperlakukan binatang dengan memperlakukan tumbuh-tumbuhan dasarnya apa? Itu perbedaannya. Ya tadi biologi tadi itu ya. Ya, biologi tadi itu yang jadi standar gitu. Betul. Ya, ya gitu ya. Ya. Jadi memang tadi apa ya, yang tadi dokter juga bilang bahwa ada ham, maksudnya ham kucing, ham anjing, ham wedus. Iya. Ya itu kan sebenarnya kan memang Mm. apa ya, bisa jadi misalnya yang dikonsumsi itu juga bukan bukan yang dipelihara tapi yang diternakkan misalnya. Ya, kayak misalnya ya kan sapi yang dikonsumsi kan bukan sapi liar tapi sapi yang diternakkan gitu ya. Kambing pun juga kambing yang diternakkan, ayam pun juga yang diternakkan. Ya mungkin nih saya juga nggak nggak tahu ya, mungkin saya mengambil logika saja. Apakah mungkin anjingnya juga anjing diternakkan gitu ya, diternakkan atau ya misalnya kucing pun juga kucing diternakkan gitu ya. Mungkin saya nggak bicara gitu lah mungkin ya dok. Jadi mungkin memang pola pola pikirnya yang pola pikir ini yang mesti di apa Ya, dilatih. ya, ya, ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan yang didomestikasi maksudmu ya, bahwa yang Ya namanya domestikasi ya. ya didomestikasi ada yang namanya ini apa namanya uh, kambing didomestikasi, tapi uh, istilahnya persentase kambing yang merasa dirinya ada dengan gajah yang merasa dirinya ada lebih banyak gajah meskipun tidak didomestikasi itu. Ya, Ya. gajah itu. Ya gajah itu. Gajah itu sebetulnya kandidat sebagai binatang yang bisa didomestikasi itu. Kandidat itu ya itu. Kalau Jared Diamond itu malah menghitung sekitar 80-an ya binatang-binatang yang pernah menjadi kandidat untuk domestikasi. Kenapa cuma 5 ini yang domestikasi gitu yang berhasil? Tapi dia memberikan alasan-alasannya. Kenapa kok akhirnya yang menjadi domestikasi kok kambing, terus kemudian sapi gitu ya, babi, kucing, anjing itu ya itu. Bahkan kuda itu tidak terdomestikasi. Kuda ya, meskipun kita menggunakan jasa kuda untuk berlari itu sejak 5.000 tahun yang lalu itu. Tapi kuda belum terdomestikasi sampai sekarang ya. Kuda lahir itu adalah kuda liar, perlu dijinakkan dulu. Tapi kucing itu sejak lahir sudah jinak itu ya itu. Sudah jinak memang dia terdomestikasi. Ya memang ada kucing liar yang di hutan sana tapi ya kucing yang apa namanya Felis domesticus itu sudah terdomestikasi seperti Canis familiaris apa anjing itu ya itu terdomestikasi jadi dia sudah jinak. Nah itu yang apa namanya itu yang apa namanya yang yang jadi persoalan bukan apakah dia terdomestikasi atau bukan tapi adalah ini kan kita tahu bahwa anjing-anjing tertentu itu merasa dirinya ada dan kita tidak bisa avoiding ini anjing yang satu ini nggak merasa dirinya ada ini boleh dipukulin itu. Jadi sekarang bahkan bahkan sekarang seperti yang dilakukan apa undang-undang yang di New Zealand tadi itu bahwa Ya. di New Zealand itu ada undang-undang kesejahteraan biri-biri. Sip. Biri-biri loh ya. Biri-biri kesejahteraan biri-biri itu. Kesejahteraan biri-biri bahwa meskipun biri-birinya tidak merasa ada tapi kita sekarang diharuskan menghargai itu ya emosi biri-biri gitu ya supaya dia sejahtera gitu ya maka ukurannya sejahtera bukan bahagia gitu ya sejahtera kalau bahagia itu kan merasa ada itu ya maka ukurannya sejahtera kesejahteraan biri-biri itu ya nah itu yang jadi apa namanya yang kalau kita mengacu pada yang namanya apa proposalnya si Sam Harris itu ya proposalnya si Sam itu salah satunya adalah itu tadi jadi kalau kita apa namanya kalau kita ini sekarang mengambil istilahnya kita mengambil
mengambil standar gitu ya. Yang paling universal adalah ya standar biologi. Nah, biologi. Jadi standar biologi gimana itu? Itu tadi. Apakah kita boleh terus kemudian misalkan menyembelih anjing itu, misalkan terus ternyata sekitar 7,5% anjing itu merasa dirinya ada. Wah ya ini jangan disembelih kalau gitu ya itu. Tidak boleh disakitin itu ya. Atau nanti ya memang kita kalau makan daging ya membuat daging, bukan terus kita miara sapi, tapi kita membuat daging dari bahan-bahan yang ada kan sebentar lagi bisa kita Ya, itu. iya, Misalkan ya kan kita tahu misalkan yang namanya daging tersusun misalkan rasa wagyunya, misalkan wagyu Kobe itu ya, Kobe beef itu ya. Rasanya berbeda dengan wagyu yang di Australia. Kenapa itu? Susunan proteinnya beda. Lah kita membuat sama persis gitu kan. Seperti di film Star Trek itu. Kan kita membuat dari benda-benda mati dibuat jadi protein itu ya. Nah, itu bisa kayak gitu, itu lebih bagus lagi. Tapi kan standar moralnya kalau kita menggunakan biologi, salah satunya adalah ini kan binatang punya emosi, tumbuh-tumbuhan nggak punya emosi itu, nggak apa-apa itu tumbuhan dimakan gitu ya. Dibunuh nggak apa-apa tumbuhan, tapi kalau mau bunuh binatang harus dibius dulu supaya binatangnya nggak stres. No. Bayangin aja Dan kalau mau menyembelih ayam, ayamnya kamu bius dulu ya, terus kemudian menghubungi dokter anestesi ayam. Wah, telepon, halo dokter anestesi ayam, ini ayam saya mau saya sembelih, tolong dibius gitu ya. Suatu saat bisa terjadi seperti itu ya. Ya, bukan hanya misalkan dokter bedah ini, saya mau apa namanya dokter bedah misalkan ada pasien cantengan gitu ya, saya mau rozel plastik kukunya minta tolong dokter anestesi misalkan ya, dokter bios itu. Dan nanti juga gitu itu. Nanti kalau misalkan nyembelih ayam, nyembelih kambing harus dibius dulu. Nah, kamu mau nyembelih menghubungi dokter bios dulu, dokter hewan ahli bios itu ya. Dokter anestesi ini, tolong saya mau nyembelih kambing saya dibius dulu misalnya itu. Dan itu bisa terjadi kalau kita menggunakan standar-standar moral yang baru gitu. Nah, sekarang mengenai kenapa orang tidak banyak tahu seperti pertanyaanmu tadi, ya memang yang dipentingkan untuk pengetahuan bukan itu. Sekarang itu pengetahuan tradisional itu masih ada. Jadi gini ya, ada yang namanya pengetahuan tradisional dan apa yang disebut non ilmiah, pengetahuan ilmiah, ada pengetahuan ilmiah itu ya. Yang non pengetahuan ilmiah itu yang disebut pengetahuan standar itu sumbernya adalah teks suci itu. Teks suci itu ya entah primbon entah apa, pokoknya teks suci lah itu ya itu. Ya, teks suci dan logika itu. Ya, jadi yang dinamakan yang disebut kebenaran oleh pengetahuan tradisional itu adalah hasil kali dari teks suci dan logika gitu. Kalau kamu pakai logika nggak pakai teks suci, hasilnya ya nol. Kamu tidak dianggap benar oleh masyarakat tradisional itu. Jadi kalau kamu hidup di masyarakat Jawa zaman kapan gitu primbon ya semua kamu lihat primbon. Ini harinya Rebo Senin Wage. Senin 4 Wage 48. Wah ini Nogodino ada di utara. Jadi logikamu itu kamu jangan pergi ke utara. Begitu ada yang ke utara terus kamu kecelakaan kamu sudah dikasih tahu. Ini Senin Wage itu. Nogodino ada di utara. Kamu jangan ini. Itu artinya kebenaran menurut orang Jawa waktu itu adalah primbon yang dilogikakan sama dia itu. Teks suci harus ada teks suci. Teks suci itu bisa primbon, bisa mula selat Darmo Gandul lah, apalah gitu ya. Centini. Centini, terserah itu pokoknya harus ada teks suci yang dari lelembut itu ya. Dari lelembut, pokoknya petunjuk dari lelembut, terus kemudian kamu logika-logikakan. Jadi yang namanya kebenaran menurut pengetahuan tradisional, pengetahuan ya, mereka tahunya itu. Pengetahuan tradisional adalah hasil kali antara teks suci itu dengan logika itu.
Kalau nggak pakai logika, teks sucinya tok, ya hasilnya nol, nggak berarti apa-apa. Atau kamu pakai logika, nggak ada teks sucinya, ya dianggap nol, karena nggak ada dasarnya. Itu. Ya, itu namanya ada dalilnya itu dalil primboni sama dalil akali gitu ya itu apa namanya itu yang jadi yang namanya yang disebut kebenaran. Nah, pengetahuan ilmiah atau apa namanya masyarakat modern ini yang dipakai variabelnya juga dua, tapi ada yang pertama adalah apa namanya data itu ya, data faktual gitu, data faktual. Nah, variabel yang kedua adalah hitung-hitungan matematika itu. Kalau kamu punya data nggak kamu hitung, ya fakta nggak kamu hitung nggak ada artinya itu. Hasilnya nol. Atau kamu ngitung tapi nggak ada dasar datanya, ya nggak ada itu. Jadi berbeda memang itu. Nah, masih banyak orang yang berpegang pada pengetahuan tradisional tadi itu. Jadi kamu jangan heran itu. Mereka Zoom meeting ratusan orang itu masih berpegang pada primbonnya masing-masing itu. Duh, ini profesor, dokter, ini ngelompok banyak ini yang dikutip adalah primbon-primbonnya masing-masing. Jadi kalau tidak berdasarkan primbon itu tidak punya nilai itu. Terus dia main pikirannya, logikanya itu. Bagaimanapun juga meskipun gelarnya merenteng, tapi itu adalah pengetahuan tradisional, bukan pengetahuan ilmiah gitu. Nah, kalau kamu mengatakan kenapa kok seperti itu, lo kamu jangan salah, makin ini yang manusia ini sebagian besar masih ada di posisi yang pengetahuan tradisional. Loh, pengetahuan tradisional itu ribuan tahun dipegang gitu, ya. Memberikan manfaat ribuan tahun. Tidak bisa kamu gusur demikian saja, itu tidak bisa itu. Faktanya seperti itu. Kok begitu ya? Ya memang dunia ini bekerja tidak dengan mengikuti seleramu dan itu mereka dunia ini punya cara sendiri untuk berjalan. Iya, betul. Itu ya Dan. Ya. Enggak, tapi ya ini aja saya tadi agak kaget aja begitu bilang dalam morality adalah reciprocal altruism itu loh. Altruism, iya. Tapi kan konteksnya kalau kita bilang reciprocal altruism, apa benar kayak begitu? Jadi artinya ya apa ya? Milih-milih itu. Kalau temanmu boleh melakukan, kalau musuhmu nggak boleh melakukan, nah repot kan ya? Ya, itu. Ya, misalkan kamu sesama penyembah pohon beringin boleh menyebarkan ajaranmu, tapi para penyembah pohon cipluan menyebarkan nggak boleh, kan nggak fair. Tapi yang namanya moralitas ya memang nggak pernah fair itu. Ya, bagaimana ini? Kamu dari penyembah pohon beringin beralih ke penyembah pohon cipluan, kamu sebut dia murtad itu. Ya. Nah, dari penyembah cipluan yang beragama kamu sebut dia insaf lah. Dari mana ukurannya itu? Nggak fair itu. Ya. Nah, ini standar moralnya, standar moral itu. Jadi jelas ya, yang namanya reciprocal altruism tadi jelas kan? Jelas itu. Bahwa ya itu tadi mele-mele itu. Yang masuk kelompokmu kamu bilang sadar, yang keluar dari kelompokmu kamu bilang murtad itu. Dan itu ada konsekuensinya itu. Kalau meninggalkan kelompokmu, wah, harus dikejar sampai mati loh. Repot ya. Ya, tapi kalau masuk kelompokmu baru, wah, dia dapat privilege, dapat nasi bungkus tiap hari lo misalnya itu ya, misalnya itu. Ya, jadi suka atau tidak suka, moral itu seperti itu, ya. Dalam sudut pandang neuroscience itu, ya. Oh. Jadi maksudnya yang dimaksud dengan moral landscape-nya si Sam Harris pun ya itu juga ya altruism reciprocal itu ya. Oh iya, hanya saja Sam Harris itu menjelaskan kalau dalam bukunya ya, Lanskap Moral itu, bahwa yang namanya moral itu
bisa mengarahkan kita kepada misalkan kehidupan yang lebih sehat itu ya. Lebih sehat loh ya. Tidak ada moral benar, moral salah itu tidak ada. Tidak ada itu. Ya seperti kalau misalkan kambing ketemu harimau, terus harimau dimakan kambing, itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Itu konsekuensi kehidupan ya kayak gitu memang gitu. Ya konsekuensi kehidupan ya kayak gitu itu. Nah supaya enggak gimana itu? Ya misalkan apa namanya, misalnya kamu bilang, Chan Macan, kamu itu harus menghargai sesama makhluk hidup gitu. Mbok kamu jadi vegetarian, Ki kamu anu deh, kamu apa namanya meditasi biar jadi vegetarian. Loh, kamu Macan kamu suruh vegetarian gimana ya enggak bisa itu. Ya sakit perutnya Macan kamu suruh makan simbukan sama suket itu ya enggak bisa itu. Keloloten. Iya makanya itu ya. Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, Sam Harris itu dalam bukunya Moral Landscape itu melihat bahwa yang namanya sebetulnya di otak kita ini, karena otak kita itu sudah 350.000 tahun sejak Homo sapien itu ada, terus kemudian berevolusi pelan-pelan sehingga otak kita ini kompatibel dengan yang namanya baik dan buruk itu ya. Sementara ahli-ahli biologi lain kan bilang tidak ada baik dan buruk itu tidak ada. Ya, tidak ada itu. Secara biologi yang ada adalah salah dan benar. Tapi ya tadi, ya kalau kemudian sudah hubungannya antar spesies salah benar pun juga nggak ada. Ya itu ya. Ya. Tapi Sam Harris bilang itu, otak kita itu sudah bisa sensing ini yang baik, ini yang buruk gitu. Jadi baik buruk itu ada dalam otaknya manusia meskipun dalam otak sapi nggak ada itu ya itu nggak ada itu ya sehingga kalau kita mengemukakan bahwa moral itu landscape-nya harus berdasarkan biologi itu kita punya pijakan itu dari mana loh ya itu tadi dari bahwa secara neuroscience secara apa namanya penelitian biologis itu otak kita itu sudah tertanam di otak kita mengenai baik dan buruk itu apa itu. Ya tapi ya tetap saja Sam Harris ya tidak mengatakan bahwa pada dasarnya orang itu baik, nggak ada itu. Pada dasarnya orang ya sama aja itu ya. Ya nggak ada. Pada dasarnya ya netral itu. Nggak ada kan gitu. Pada dasarnya orang itu baik, apaan? Pada dasarnya orang jahat ya itu. Kalau ukurannya jahat itu misalnya nyakitin orang gitu ya itu. Itu yang apa namanya yang jadi apa namanya ukuran ya, yang jadi ukuran gitu ya. Itu yang apa namanya yang apa namanya menjadi ukuran. Dan kalau Sam Harris itu menyampaikan proposalnya, usulan Sam Harris itu usul bagaimana kalau kita membuat moral landscape baru, karena moral apapun yang ada di bumi ini sudah tidak bisa menampung untuk orang itu jadi sama itu ya. Tidak ada itu, tidak ada sekarang itu. Moralnya misalkan pengungsi dari Timur Tengah waktu masuk ke Jerman, orang Jerman gagap menghadapi moralitas pengungsi ini itu ya. Bingung. Jadi apa yang dianggap baik oleh pengungsi ini ternyata di Jerman sana enggak, sehingga terjadi kegaduhan di sana ya. Dan itu yang kemudian apa namanya? Jadi akhirnya Sam Harris itu mengajukan moral landscape baru. Tapi pertanyaannya, apa kita benar memerlukan itu? Itu pertanyaan itu. Dan kita tidak dalam kapasitas menjawab ya di sini. Sekali lagi diskusi kita ini adalah menjelaskan apa yang sedang terjadi, bukan bagaimana seharusnya dunia ini berjalan ya. Karena dunia berjalan itu tidak dengan mengikuti selera kita. Mereka punya dunia ini punya aturan sendiri meskipun kita adalah bagian dari dunia itu. Kita bisa merupakan variabel. Manusia itu variabel yang
variabel yang mengarahkan jalannya kehidupan ini. Iya, benar itu. Bahwa manusia yang menyebabkan terus kemudian adanya misalkan paving block di mana-mana, ada beton mulai dari kutub utara sampai kutub selatan itu. Hanya manusia itu. Ya. Ya. Manusia ada enggak spesies yang seperti manusia ini yang pernah menguasai di mana-mana ada trilobita itu ya. Trilobita itu kayak manusia gitu ya. Dia itu dari kutub utara sampai kutub selatan sampai di puncak-puncak gunung ada trilobita di zamannya ya itu. Jadi di zamannya trilobita itu ada di mana-mana, itu bukan Nobita ya, trilobita itu. Dan trilobita mendadak punah aja sekarang gitu ya. Punah itu. Waduh, itu zaman Kambrium punah, Kambria itu punah ya. Dan kenapa ya? Ya sudah waktunya punah. Sama manusia ini ya, cepat atau lambat akan punah itu ya. Cepat atau lambat akan punah. Nanti kalau misalnya ini Dan, misalnya kamu sudah jadi data, jebret gitu. Kamu tidak perlu makan. Pertanyaannya, apa kamu masih manusia? Lah ya bukan lah itu ya. Manusia itu adalah data yang ada di otak. Lah kamu data tok ya, tidak ada otak terus kamu bergentayangan di mana-mana, ada di cloud itu. Kamu bukan manusia. Kamu bukan manusia, ya. Kamu bukan manusia transenden. Kalau dari ukuran itu berarti manusia punah apa enggak? Punah. Lah ya punah itu ya. Lah manusia ini dulu pernah nggak ada Dan itu. Suatu saat nggak ada emang kenapa itu. Ya nggak apa-apa juga. Jangan ngotot. Manusia harus nggak boleh punah. Lah kata siapa sih gitu. Manusia itu baru ada kemarin itu. Ya. Kalau seandainya bumi ini nggak ada manusia juga nggak apa-apa. Bumi baik-baik aja itu ya. Atau kehidupan ini nggak ada deh itu. Nggak ada kehidupan lah itu. Tumbuh-tumbuhan nggak ada. Binatang nggak ada. Jamur nggak ada, bakteri nggak ada, bumi juga bakalan baik-baik aja kok itu. Ya, contohnya apa? Itu di planet Mars dan Jupiter nggak ada kehidupan, baik-baik aja itu miliaran tahun mereka santai-santai aja mereka. Ya, jadi anulah jangan GR lah bahwa kita ini penting-penting amat dalam kehidupan itu GR banget sih ya itu. Cuman kalau kita bisa bertahan hidup lebih lama, lah kenapa enggak gitu ya? Iya. Ya. Jadi kalau kita bisa bertahan hidup, jadi orang itu suatu saat bisa mati itu. Saya pun nanti malam, besok pagi bisa mati itu. Tapi kalau bisa mati lusa ya jangan mati sekarang gitu. Kalau bisa mati bulan depan jangan bulan ini gitu. Kalau bisa mati tahun depan ya jangan tahun ini gitu. Itu memang kita hidup itu dalam rangka menunda kematian itu ya. Ya kecuali kalau kita sudah immortal ya, wah udah ya itu kamu hidup terus. Tapi kan kamu nggak punya jasad gitu ya. Kamu bisa masuk jasadmu kalau membuat jasadmu lagi terus kamu merasuki jasadmu kesurupan kamu itu sebentar. Kalau kamu udah bosan balik lagi ke cloud gitu. Udahlah bosan, udahlah ini biar busuk lah gitu. Ya, misalnya gitu. Tapi itu pun akan memerlukan kesepakatan baru. Nah, kesepakatan itu yang namanya moralitas tadi Dan ya. Nah, tapi kan tadi juga dokter juga cerita juga ya bahwa memang sesuai dengan tantangan-tantangan ke depan mengenai ya tadi hal-hal yang tadi sisi efek negatif dari sosial media yang bisa mempengaruhi kita gitu ya, menghack feeling kita. Tadi dokter juga bilang ya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali ada regulasi. Ya, jadi memang ke depan itu selalu harus ada regulasi ya untuk mengatur itu. Gitu regulasi ya? Itu pasti ada kan Dan. Ya. Regulasi itu pasti ada. Misalnya ini. Apa yang ada di Play Store bisa nggak di iOS? Iya, kayaknya. Sekarang nggak bisa. Ayo coba kamu. Yang ada di Android bisa nggak aplikasinya itu kamu masukin ke Apple?
Ada nggak? Oh, kalau masing-masing sih, masing-masing. Jadi ada yang untuk IAS, ada That's yang it, ya. Nah, itu kan berarti masing-masing punya regulasi gitu, ya. ya. Regulasi itu pasti ada. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk safety saya sebetulnya itu, ya, safety itu. Nah, misalnya otakmu nanti kamu bisa bergabung dengan mana saja, tapi kan mesti ada firewall-nya itu. Yang tidak bisa gabung adalah kelompok-kelompok radikal misalnya ini ya, supaya kamu tidak ketularan radikal misalnya ini gitu. Yang radikal juga gitu. Jangan sampai ini otaknya Dani ke sini, otak kafir misalnya loh ini itu. Misalnya itu. Kan ada pasti itu. Ya, gitu Ya. loh Dan. Iya. Hmm. Enggak, soalnya juga ini di US ini ya, di US sekarang itu deepfake itu diatur. Jadi seandainya kita membuat video ya, misalnya kita menggunakan mukanya Doc Ryu tapi kita ngomongnya yang ngelantur gitu. Itu kita harus tulis di video kita tuh deepfake gitu. Jadi itu Iya, supaya supaya orang itu tahu yang nonton gitu. Jadi sampai kalau nanti ketahuan kalau itu tidak dilaporkan itu nanti bakal dihukum. Itu sekarang aturan di US gitu ya. Nah, ya, tapi tapi gini loh Dan ya. Tapi gini loh ya. Misalkan kamu memakai misalkan apa namanya mukanya Obama, terus Obama bilang X gitu ya. Ya. Ah itu fake gitu. Nah sekarang sebetulnya kamu hidup itu berapa juta fake yang kamu dengerin tiap hari sejak kecil itu. Kamu sejak kecil dibohongi dengan kebanyakan bohong, kamu nggak apa-apa kok gitu ya. Jadi sekarang kalau ada misalkan mukaku terus kemudian diedit aku seolah-olah ngomong apa, nggak pengaruh lah bagi hidupmu. Orang kamu dari kecil juga dibohongin itu. Sekarang mulai dari kecil itu kamu dikasih yang namanya ya kebohongan itu berapa banyak itu. Ya, sampai kamu sujud ke pohon beringin apa nggak dibohongin kamu itu. Misalnya loh, ini misalnya jangan tersinggung itu. Ya itu. Jadi kebohongan-kebohongan itu tuh sekarang itu kamu kok misalkan ada itu loh bisa membuat deepfake. Lah, kamu dari kecil tuh kurang deep apa kamu dibohongin ini itu. Sampai yakinnya loh kamu itu. Kurang deep apa coba itu. Ya itu. Itu ya, kalah lah mesin deepfake itu sama apa namanya? Kebohongan yang ditanamkan di otakmu itu dari kecil itu ya kalah. Jadi kalau misalkan kemarin aku lihat ini deepfake apaan deepfake itu kalah itu masih superficial itu loh itu masih dangkal itu deepfake nggak gitu caranya itu. gitu ya. Iya, kamu jangan terlalu risau lah dengan begitu ya. Wong Ya. yang menghunjam dalam sampai di mitokondriamu itu kamu menerima dengan bahagia kok itu ya kebohongan yang paling dalam. Nah, ini juga Ini kan kita diskusi ya Dan, jadi ya kita diskusi memang betul-betul. Ini juga banyak juga yang ya apa ya hasil penelitian bahwa eh, tingkat maaf ya kemiskinan atau masalah apa sih namanya ya mungkin gampangnya ya kemiskinan itu bisa mengarah ke itu ya eh, intoleransi atau gampang dipengaruhi lah untuk gampang dihack feelingnya gitu ya lebih gampang dihack feelingnya daripada orang yang misalnya lebih nggak terlalu inilah pokoknya yang lebih sejahtera relatif ya apakah benar tuh dok ya kalau konteksnya morality juga nih ya bisa dihack lah moralitinya bisa dihack gitu loh. ya sebetulnya otak kita itu dihack gampang sih gitu ya. Otak kita itu dihack gampang. Misalnya itu ya, misalkan yang dilakukan oleh timnya Donald Trump itu kan hacking emosi itu untuk menentukan pilihan itu. Otak kita itu dengan narasi itu gampang. Nah, kembali ya, memori-memori yang bisa kita pegang itu ya, memori yang paling sulit kita lupakan itu adalah memori yang berhubungan dengan satu tempat, dua adalah emosi. Itu
sulit kita lupakan itu. Ya, yang ketiga adalah narasi cerita gitu. Contohnya ya, contoh. Kamu ngapalin sesuatu memakai jembatan keledai, itu kan sebenarnya kamu membuat narasi. Ya, ya, kamu ngapalin dasar Dharma Pramuka itu. Wah, kamu pakai jembatan keledai itu. Ya, jembatan keledai itu. Apa ya? Itu. Sama, menghafalkan hanya 7 warna aja loh, ya. 7 warna itu kamu kalau nggak pakai jembatan keledai nggak bisa itu. Ya, itu artinya narasi itu lebih gampang masuk, kamu inget-inget terus itu. Makanya yang ditanamkan ke kamu itu narasi. Perkara narasi itu salah apa enggak penting, kamu ikutin aja itu. Begitu narasi itu masuk di kepalamu, pada saat itu juga kamu terhack gitu ya. Hack ya gitu. Ya, rasionalitas kamu terhack ya, terbajak gitu dengan narasi. Bayangin aja, kamu berapa lama narasi bahwa Indonesia dijajah Belanda 350 tahun itu kamu terima? Pertanyaannya, negara Belanda itu ada kapan itu ya? Negara Belanda itu ada kapan itu? Terus Indonesia itu pertama yang namanya itu Jan Pieter Soenkoen yang ada di Batavia itu Belanda apa VOC itu. VOC itu perusahaan itu. Jadi mulai Jan Pieter Soenkoen ada sampai tahun 1800 itu, kamu dijajah itu bukan negara, dijajah PT gitu ya. Verenigde Oost-Indische Compagnie gitu. Ya. Terus kamu kalau ditanya lagi, Indonesia dijajah Belanda berapa lama? 350 tahun. Nah, wong Indonesia itu hanya baru ada tahun 45 kok bisa dijajah. Kamu ini ngimpi apa waras itu? Ya, loh, Indonesia itu ada. Aku tanya deh, tahun 1944 itu ada nggak Indonesia? Lah nggak ada, cuy. Itu. Belum ada. Adanya itu 1945 itu. Lah terus Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Lah wong Indonesia ada aja tahun 45 kok itu. Tapi kalau kamu jadi ahli sejarah, kamu akan wah berbantah. Indonesia memang belum ada, tapi adalah wah pret lah banyak ya itu. Jadi di sini narasi itu penting. Pentingnya apa? Supaya ikatan kelompokmu itu kuat itu. Bahwa narasi itu tidak ada, tidak sesungguhnya itu nggak penting itu. Ya. Bayangin aja itu. Kita ini harus satu itu misalkan ada. Itu yang namanya Malaysia dulu itu bagian dari Mojopahit. Lah kalau iya terus kenapa? Emang yang namanya Mojopahit itu harus jadi Indonesia itu. Bayangin aja konfrontasi dengan Malaysia itu salah satunya adalah Malaysia itu dulu ada wilayah Mojopahit. Lah memangnya kamu itu anak cucu Raja Mojopahit apa gimana itu? Narasi itu benar atau salah itu bisa masuk menghujam dalam itu. Ya. Kalah lah yang namanya sama fotonya Obama yang diedit itu omong kosong lah itu ya. Bahwa kamu pagi-pagi itu diceritain sama dukunmu ya. Dukun spiritualmu itu kamu percaya aja udah narasi-narasi yang itu. Nah, itu yang menjadikan pertanyaannya adalah kenapa kita kok bisa keseret-seret kebajak seperti itu. Lah memang otakmu dari kecil biasa dibajak gitu. Ya. Dan kamu merasa nyaman didongengin gitu ya. Kancil nyolong timun gitu ya. Mana ada kancil nyolong timun? Memang kancil makan timun enggak lah. Kancil ya makan rumput itu. Ya kan artinya tadi terbilang berarti pola pendidikan orang tua itu juga menjadi kunci ya. Ya kalau kita bilang kunci ya, kamu kayak Aidit deh, Jawa adalah kunci gitu. Ya artinya cara mendidiknya. Variabel dan variabel, ya, itu variabel. Hanya salah satu variabel. Banyak variabel yang lain masih banyak itu ya. Apakah lantas kemudian orang misalnya ya
misalkan orang Jepang itu, anak-anak Jepang itu lebih baik dari anak-anak Indonesia. Ya kalau ukurannya beda ya beda itu ya. Anak Jepang nggak ada yang hafal primbon gitu ya. Nah, ini anak-anak Jawa nih hafal primbon 40 juz misalnya loh ini gitu ya itu. Orang Jepang nggak bisa ngapal primbon, orang Jawa pintar ngapal primbon. Terus kenapa emang itu? Ya, tapi ukurannya kalau ukuran apal-apalan primbon, ya berarti anak Jawa lebih pinter gitu, lebih hafal itu. Tapi kalau soal tertib bahwa bisa apa namanya bisa membuang sampah, terus bisa kencing di toilet loh, misalkan itu ya anak-anak Jepang di Eropa di Perancis itu diterima TK kalau dia bisa kencing di toilet dan berak di toilet gitu. Itu dasarnya bukan hafal primbon itu. Masuk, ayo hafalkan primbon surat ini itu. Enggak gitu. Beda ukurannya itu. Ya. Kenapa? Lah, moralnya beda dan itu. Apakah dengan demikian anak-anak Jepang lebih baik dari anak-anak Jawa? Ya enggak juga. Karena apa? Ukuran moralnya beda itu. Ya, artinya dengan kalau tadi dokter bilang ukuran moral berbeda, berarti konsep universal morality itu juga nggak ada ya dok ya? Lah kan harus kita samakan sekarang. Kalau kita membuat yang namanya ikatan, kalau kamu punya ikatan Jawa, orang Jawa punya moralitinya, Jepang ikatan. Sekarang kita pingin nggak, kalau kita bareng orang Jepang nggak ada perbedaan dengan orang Jawa, dengan orang Eropa, harusnya punya moral yang sama nggak seharusnya? Enggak juga sih. Loh, kalau mau bareng ya harus punya moral yang sama, Iya, harus bareng. iya. Ya? Iya. Ya kecuali hidup. Ini kan kita ngomong, kalau can we live as one? Sulit. Kenapa itu? Karena kita nggak mau jadi satu. Salah satu variabelnya sumber moral tadi itu. Nggak mau itu. Orang Arab nggak mau sama moralnya orang Jepang ini. Nggak mau itu ya. Orang Jawa juga gitu, nggak mau itu. Can we live as one? Ya bisa sih, tapi sulit itu. Ya, itu. Tapi kalaupun kita live as one, ya perlu moral yang lebih universal. Kenapa? Lah, namanya live as one. Ya, kalau live as one ya diperlukan yang namanya sumber moral yang sama. Ya, gitu loh Dan gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita harus seperti orang di Jepang. Loh ya dasarnya apa? Memang di Jepang ya memang seperti ini, ya nggak sama beda dengan yang ada di misalkan di Jawa gitu. Ya, di Jawa ya, anak kecil itu makan nggak boleh nanti ceteh semua itu, ya ceteh kabeh, buang-buang makanan itu. Nah di Jepang itu, ya sudah makan sendiri itu. Syarat diterimanya di TK itu dia bisa kencing dan berak di toilet, bisa makan sendiri itu. Ya, itu syaratnya itu. Bukan terus kamu hafal primbon berapa banyak gitu. Enggak gitu itu ya. Beda itu, beda. Iya, iya. Tapi kalau bicara tadi ya, bicara event bahwa masalah moral ini berarti sebenarnya juga bisa di apa moral landscape yang baru ya misalnya dengan melatih kecerdasan sosial gitu ya melatih mungkin di generasi berikutnya itu apakah mungkin dok apa kita melatih memperbaiki kecerdasan sosial dan pada konsekuensi untuk moral landscape yang baru. Ya memang syaratnya itu ya. Syaratnya kan kalau kecerdasan sosial itu kan kita misalkan kecerdasan sosial itu dasarnya kan kecerdasan emosi. Meskipun yang namanya rasionalitas tidak boleh dikesampingkan itu ya. Kalau kita ngomong kecerdasan sosial itu bukan berarti terus pelajaran matematika nggak ada itu. Justru peradaban ini maju karena yang namanya sains ini berkembang. Jangan lupa loh, kita ngomong di sini itu berdasarkan sains. Genetical neuroscience yang saya dalam itu mutlak saya harus paham yang namanya gradien, paham yang namanya
apa namanya, bahkan fisika atom harus paham itu ya. Nah, tidak bisa kita terus kemudian apa namanya, oh sudahlah kita anak itu diajari supaya cerdas apa emosi aja, nggak usah diajarin matematika, bukan gitu ya, bukan gitu. Bahwa yang namanya justru yang namanya cerdas secara emosi itu adalah di mana emosi itu tidak sering-sering membajak rasionalitas. Gitu. Nah, bagaimana kita itu bisa apa namanya? Bagaimana kita itu bisa lebih rasional? Ya latihan. Latihannya apa? Ya dengan sains itu supaya kita berpikir rasional itu. Rasional itu kita berpikir dengan sains itu. Nah, moralitas misalnya ya. Moralitas sekarang itu kan misalnya kamu tadi nyebut-nyebut ya yang namanya mutilasi macam-macam tadi itu ya. Yang di mana tadi itu? Di Kalibata City. Mana? Kalibata City. Kalibata City. Itu ceritanya gimana aku nggak tahu. Ya aku juga nggak mau membahas itu. Cuman ya dia memotong-motong. Oke ya, itu aku nggak tahu sih. Itu berkelebatan di timeline ya. Hanya yang jadi masalah adalah itu ada sebutan perselingkuhan lah, apa-apalah itu. Ya. Nah, mengenai perselingkuhan ini kan juga yang namanya itu sumber moralnya berbeda-beda gitu. Apa gitu ya. Dan kemudian orang itu juga double standar gitu ya. Mengenai yang begini ini. Kalau temannya dibelain, kalau musuhnya dihajar gitu ya. Kalau perlu dibully gitu ya. Ada yang mendedikasikan mulai pagi sampai pagi lagi membuli orang di akunnya. Ada itu. Ini nggak waras banget ya. Ya itu, tapi memang ada yang begitu gitu ya. Ada membuat akun khusus untuk membuli orang itu. Punya akun sampai banyak itu. Ada yang gitu itu. Ada itu. Nah, apakah gini itu ukurannya moralnya apa? Mereka punya ukuran moralnya masing-masing. Tapi kalau kemudian itu kita mempunyai moral yang sama, bahwa yang namanya bagaimana juga membuli orang nggak boleh gitu ya itu. Mengintimidasi orang pakai akun palsu, nah, itu ya kalau kamu digitukan sendiri apa kamu nggak enak kok gitu. Makanya kalau tidak mau melawan ya jangan dilakukan gitu. Misalnya itu ya. Jadi ya sumber moral itu makin universal, makin bisa dipakai oleh banyak itu. Tapi kan makin partikular, makin kecil ya, hanya berlaku untuk kelompok-kelompok kecil gitu. Edan. Ya. Betul. Ya, intinya sih sebenarnya ini ya, memang benar sains ya, melatih ini sains terus tahu gitu ya, melek literasi sains ini memang makanya mengapa kita selalu diskusi seperti ini nih. Dan alhamdulillah dari profil yang datang ini ya, teman-teman yang datang di acara ini rata-rata juga milenial ya, rentangnya itu dari umur 24 sampai 45-an lah kira-kira, which is itu buat saya sih very productive age gitu ya, very productive age. Dan bagus gitu loh, bagus artinya membuka literasi sains di generasi yang produktif gitu ya. Nah, tapi memang tantangan ke depannya memang harus selalu ini ya dok ya, selalu terus diskusi seperti ini akhirnya ya kan? Ya tidak harus Edan ya. Masalahnya kan yang kita hadapi sekarang itu literasi sains sebanyak mungkin pun, tapi kalau yang namanya fake yang terlalu dalam itu dipahami ya nggak ada artinya itu. Ya, berapa sih orang yang mendalami fisika nuklir, fisika di Indonesia itu masuk teknik fisika murni, wah ujung-ujungnya ya nggak kepake itu. Kenapa? Ya tadi itu begitu itu ilmu sains ini tidak bisa jawab, itu tidak bisa jawab semua hal. Oh, lebih baik tanya sama penunggu pohon beringin lah. Ya repot itu. Banyak yang gitu itu. Banyak. Jadi yang namanya literasi itu satu hal, bahwa literasi itu adalah variabel untuk kita paham sains. Yes, variabel ya.
Satu variabel. Literasi itu satu variabel. Bahwa memahami sains apa adanya, ya, memahami sains secara ontologis, ya, itu berbeda dengan epistemologis, benar nggak? Iya. Lah iyalah, ya itu beda itu. Ya jadi secara ontologis dan epistemologis itu selalu ada gapnya itu. Nggak ketemu Ya. malah. Makin besar keyakinanmu, gapnya ini makin Besar. jauh itu, ya itu. Belief ya, Nah belief ya. sekarang ya, iya itu ya itu. Nah tetap ya kita tidak berbicara bagaimana seharusnya, tapi Betul. kita berbicara ini loh yang terjadi gitu. Kenapa ini terjadi? Ini kita bisa menjelaskan itu. Lah perkara kamu mau itulah urusanmu gitu ya. Karena kita tidak boleh terjebak terus kemudian memandang satu lebih baik dari yang lain karena ukurannya berbeda. Kalau baik dan buruk itu ukurannya berbeda. Tapi kalau 2 tambah 2 itu kamu suka atau nggak suka sama dengan 4 itu. Oh, universal morality ya itu ya. 2 tambah 2 sama dengan Ya, 4. iya itu kamu. Kamu suka atau tidak suka, 2 tambah 2 sama dengan 4 itu. Ya. Ya, itu ya. Ya. Tapi kan kalau misalkan itu, oh ya belum tentu. Tergantung bilangan dasar berapa. Lah mulai ya. Mulai kamu debat kusir itu ya. Padahal yang namanya 2 tambah 2 ya ini gitu. Kalau kamu bilang ini bilangan apa misalkan 2 tambah 2 bilangan dasar 3, ya beda lagi namanya itu nanti itu ya. Jadi kalau dasar 3 ya 1 1 gitu ya itu. Kalau dasar 3, tapi tetap aja ini begini itu. Ya, Ya. itu. Ya, itu. Nah, Ini apa namanya? Kalau apakah juga mungkin kalau ke depan itu tadi dokter juga bilang ya jangan sampai kecerdasan emosional itu membajak rasionalitas ya. Kalau kita bicara empati itu gimana dok? Melatih empati. Saya perlu meluruskan beberapa hal dan. Ya. Meluruskan beberapa hal. Sebetulnya dasar-dasar kenapa kita lebih cerdas secara emosi tujuannya adalah kita lebih cerdas secara sosial. Ya. Tujuannya apa? Secara as a society kita lebih tahan. Lebih tahan aja. Dalam sejarah manusia ini, sebuah society, sebuah populasi itu bisa runtuh. Ya. Bisa runtuh, bisa hilang di telan zaman. Ya. Kenapa? Dia tidak cerdas secara sosial. Gitu. Tujuannya kita cerdas secara sosial supaya society kita itu bertahan bisa lebih lama. Itu saja sih. Kalau suatu saat society kita Indonesia as a society runtuh, ya wis lah ya itu. Kenapa lah? Wong memang nggak mau diajak cerdas secara sosial itu. Supaya suara intelijen kita lebih kuat itu. Kalau kita coba deh baca bukunya Jared Diamond yang kolaps itu. Sama kok semua. Yang namanya kolapsnya sebuah peradaban, populasi itu runtuh dari yang begitu hebatnya, kemudian runtuh aja. Itu apa? Mereka kehilangan yang namanya ikatan sosial itu. Nah, sekarang saya mencoba meluruskan ya, bahwa manusia itu tidak penting-penting amat kok. Itu kamu cerdas atau enggak umurmu tetap kok dan gitu. Kamu cerdas secara emosi atau cerdas secara sosial, umurmu ya tetap aja segitu itu. Ya. Cuman dalam panjang umurmu yang kira-kira 80 sampai 90 tahun itu kalau kamu tidak cerdas secara emosi itu kamu sering marah-marah sendiri, sering kecewa-kecewa sendiri itu ya. Sering bikin yang namanya ikatan kelompokmu jadi gak karu-karuan gitu ya. Ya kamu juga akhirnya mati juga sih itu. Kamu cerdas apa enggak ya akhirnya mati itu. Tapi kalau kita berbicara mengenai kecerdasan emosi, tujuannya supaya kita cerdas secara sosial. Supaya as a society, populasi kita itu ikatannya lebih kuat gitu. Secara sosial. Nah, gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita bilang ikatan kelompok kita itu supaya kenapa?
Lah kalau kita mengharapkan populasi kita, society kita itu bisa bertahan sampai misalkan 15-20 generasi lagi, Ya. ya kita harus tahu aturan mainnya itu. Harus tahu aturan mainnya itu. Kamu lihat bangsa Maya, Aztec, Inca, mendadak hilang aja itu. Mendadak hilang aja itu, ya. Terus itu yang jelas yang dipakai contoh di Jared Diamond itu orang-orang di Pulau Pasca itu. Ya. Mereka hebat itu. Membuat patung itu memerlukan peradaban yang hebat. Dalam waktu nggak sampai 100 tahun. Punah aja orang-orang itu. Nggak sampai 100 tahun. Hanya 3 generasi. Habis saja orang-orang itu. Ya, itu bisa terjadi pada semua populasi. Nah, kalau kita ngomong, ini kan masalahnya kita ini sedang tidak cerdas secara sosial nih, itu. Ya, tapi kalau mau punah ya punah aja nggak apa-apa itu. Aku ngungsi aja itu, ngungsi yang nggak punah itu. Ya, tapi kan kalau misalnya ada aturan mainnya kan kita bicara tentang aturan main di sini supaya society kita nggak punah, gitu ya Dan ya? Ya. Jadi memang benar tuh tadi swarm intelligence itu. Saya malah pernah lihat itu nanti ke depan itu pesawat itu juga kalau terbang seperti bebek migrasi itu loh Dok. Huruf V gitu nanti pesawat itu. Jadi memang iya. Nah, bahwa memang swarm intelligence itu membuat ya lebih efisien, kita lebih efisien, lebih efektif gitu ya dalam kehidupan gitu ya Dok ya. Ya, tapi artinya memang betul sekali tadi dibilang oleh Dok Piyu bahwa ya sains itu hanya variabel ya. Sains hanya variabel. Lalu juga ya nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai keyakinan juga bermain di situ, belief ya. Kalau Sam Harris itu bilangnya belief ya. Faktor belief juga take part gitu ya, take part di situ. Gitu ya. Cuman memang bagaimana interaksinya itu ya nanti tergantung kita ya Dok ya, antara tadi ada belief, ada terus kecerdasan emosional gitu ya Dok ya. Nah mungkin juga gini, apakah perlu ada guidance ya ke depannya, guidance gimana sih semestinya interaksi antara ketiganya itu, apakah memang terserah kita saja atau memang ada guidance-nya seperti apa gitu Dok? Kalau kita bicara mengenai apa yang terjadi ya, bukan bagaimana terjadi. Ya. Tapi aturan mainnya ada dong gitu ya. Aturan mainnya apa? Kalau kita itu mau menuju utara, ya jangan jalan ke selatan kan gitu ya itu. Itu aja itu. Jadi kalau kita mau ke utara, ya jangan jalan ke selatan itu. Kita tahu arah ke utara itu jalannya lewat mana. Ya udah itu kita lalui itu. Jadi kalau guidance itu adalah ya kita yang memilih mau dibawa kemana hubungan kita. Kayak lagu gitu ya. Mau dibawa kemana. Ya itu. Ya, jadi artinya adalah kalau kita memang mengarahkan society kita itu ke utara, ya kita ngikutilah aturan-aturan bahwa yang namanya kalau kita lebih cerdas secara sosial, hidup makmur, sejahtera, terus kemudian bahagia itu. Ya ada aturan-aturan harus yang kita penuhi gitu. Kita kan nggak bisa hidup terus kemudian menginginkan keteraturan seperti di Swedia, tapi hidup kita adalah ala orang-orang nomaden. Nggak bisa itu. Nggak bisa itu. Nah, Gitu ya, Dan? Ya, tapi ini menarik loh Dok, menarik loh. Jadi bicara mengenai pranata kehidupan, kita misalnya ada dua pilihan, mau hidup secara demokrasi sakarpe, pemerintah nggak terlalu mengatur gitu ya. Tapi misalnya di Cina nih, di Cina itu kan
sekarang semua dimonitor oleh negara ya dengan artificial intelligence, semua orang punya dideteksi gitu ya, punya di scanner orang-orang. Tapi di sana merasa gini loh, kita diatur oleh pemerintah tapi kita hidup damai, apa ya, peace gitu loh, tenang, kapitalisme bisa tumbuh, bisa ini gitu ya. Tapi memang hidupnya lebih restricted gitu, lebih diatur. Nah, ya saya nanya bahwa bagaimana kalau misalnya pilihan ini dok ya, pilihan bahwa kita hidup di apa namanya, di negara atau sistem pemerintahan yang punya konsekuensi masing-masing. Misalnya di negara yang bebas gitu ya, demokrasi, aturannya tidak terlalu banyak, itu ya kita hidup bebas. Atau mungkin di Cina tuh semua di ini ya, pakai AI dideteksi gitu ya, histori kehidupannya, histori kriminal, histori apa kehidupannya, sehingga nanti kalau yang jelek historinya itu nanti susah dapat kerja, susah ini kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada punishment by data gitu ya. Iya, iya, iya. Maksudnya Ya, ada yang senang gini ya, ada yang senang hidup damai apa dalam sistem yang represif tapi damai, apa namanya, tidak ada gejolak, hidup tenang, harga-harga misalnya nggak naik gitu ya karena diatur sekali gitu ya. Atau mungkin kayak sekarang gini ya, harga ya seenaknya aja gitu ya. Tapi kita bebas ngapa-ngapain. Nah, itu kan juga ini ya, pilihan ya, Dok. ya, ya kalau kita bicara mengenai yang namanya represif, sebetulnya ya kalau kita melihat kita bicara negara Cina, nah ya itu kamu Ya, tadi bilang RRC ini ya, ya betul. kita ngomong soal RRC ini. Kalau kita ngomong RRC kan sebetulnya ya sistem pemerintahannya aja yang namanya resminya mereka komunisme, tapi semua berjalan secara liberal itu. Ya, Semuanya berjalan secara ekonomi liberal ya. Pemerintahnya aja mereka ada partai komunis, terus ada komite sentral, tapi yang namanya sistem perdagangannya liberal semua gitu. Ya. Jadi ya sebetulnya kalau represif ya mereka ya nggak represif malah diberi kebebasan kok mereka itu ya itu. Malah diberi kebebasan. Nah, sekarang tapi ya hal yang sama itu tidak bisa diterapkan di negara-negara yang berbeda itu. Nggak bisa diterapkan itu. Karena mereka mempunyai sejarah yang berbeda. Itu. Bahkan yang namanya spare part sepeda motor, spare part mobil itu home industry di sana. Ya, home industry itu tidak bisa diterapkan di negara-negara lain, tidak bisa. Itu. I see. Ya memang itu ini ya, ya. Gimana, Dan? Ya tergantung itunya ya, memang sejarahnya juga berbeda ya itunya. Ini juga ada mungkin terakhir nih ada yang nanya bahwa apakah gagasan mengenai moral landscape ini bisa di raise gitu ya, supaya ya tadi bilangnya ada semacam aturan main atau guidance atau rule gitu ya, atau semacam rule gitu, supaya apa namanya, apa ya, ya hal-hal yang tadi apa namanya, fake yang tadi dokter bilang fake udah dari dulu dijebolin fake itu tidak berlanjut lagi gitu, ke depannya gitu loh, Dok. Mungkin nggak Ya, sih? sekarang ya kalau kita mempunyai gagasan seperti yang diajukan oleh siapa namanya Sam Harris ya boleh-boleh saja itu. Hanya saja sekarang siapa sih orang yang misalnya tergerak terus kemudian sepaham dengan Sam Harris gitu. Tapi ya siapa tahu ada belokan sejarah ya, kita tidak tahu itu. Kita tidak tahu. Ya tapi ya yang bisa kita lakukan kita menyiapkan segala sesuatunya kalau ada belokan sejarah kita udah siap gitu aja dan itu. Iya sih.
Ya. Yang teman-teman tahu ya, kemarin mungkin yang hadir di sini udah tahu semua belokan sejarah yang tentang Tambora dan Napoleon itu belokan sejarah, lalu yang Walkman itu juga belokan sejarah ya. Walkman Walkman. Saya nggak tahu juga nih COVID ini jangan-jangan juga belokan sejarah nih COVID ini nih. Ya who knows, kita nggak tahu gitu. Kita belum tahu itu. Kita belum tahu. Ya ya. tapi kalau kita ngobrol terus kita berdiskusi kayak gini. Lah kok ternyata misalnya ya idenya Samaris itu banyak yang menjalankan, ya siapa tahu, nggak tahu kita itu. Iya. Ayo siapa yang ini nanti pada baca bukunya Sam Harris ya, itu memang menarik sekali itu buku ya tadi yang dibilang Dr. Sam Harris, Jared Diamond gitu ya. Itu sangat inilah bagus sekali. Ini gimana dok? Maksudnya kalau saya tahu dokter mungkin minggu depan kan nggak bisa ya, baru bisa tanggal 5 Oktober. Tanggal 5 Oktober. 5 Oktober. Mas, nanti mungkin kita diskusi aja ya, apakah nanti mengenai moral landscape ini. Oke, nggak apa-apa. Ya. Moral landscape itu mungkin kita bahas. Memang agak panjang sih kita membahas bukunya Sam Harris ini ya. Kita mungkin perlu waktu khusus membahas bukunya Sam Harris secara keseluruhan ya. Kita tidak pecah-pecah gitu. Saya sama Endah Deyang itu pernah membahas bukunya Sam Harris itu dalam 4 kategori. 4 kategori. Hanya saja memang itu tidak memang kalau waktu itu kan kita membahas per subbab ya, subbab itu, per bab itu. Nanti kalau kita membahas semuanya mungkin lebih kalau waktu kita 2 jam bahas gitu lebih enak gitu ya. Dan iya. Siap. Oke dan. Ya, terima kasih banyak Dok Rini juga. Dan. Jamaah YouTube-nya juga banyak, Dok. YouTube-nya. Iya. Ini jemaah Zoomiyah, ini ada jemaah YouTube-nya. Terima kasih. Halo YouTuber. Terima kasih banyak pencerahannya, Dok, bahwa memang justru dengan belajar seperti ini kita merasa banyak yang nggak tahu gitu loh. Jangan sampai merasa sombong, kita merasa superior gitu ya. Bahwa semakin banyak kita belajar, semakin banyak yang kita nggak tahu sebenarnya. Itu aja message-nya dari kita. Oleh karena itu makanya kalau hadir di Ngomandan itu 2 syaratnya. Masuk dengan gelas kosong atau setengah penuh, atau jangan baper. Dah itu aja. Ya, benar. Betul. Ya, terima kasih Dok. Good luck ininya ya, perjalanannya. Good luck bisnis tripnya, apapun ya. Jaga kesehatan, ya. Sehat dan bahagia. Jangan lupa bahagia semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Zoomia dan YouTube-ya ya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih semuanya. Dok Rio akan kembali lagi setelah tanggal 5 Oktober. Nanti kita akan umumkan setelah ini programnya ya. Semoga berkenan dan mohon maaf jika ada kesalahan ucap ya. Sekali lagi salam. Terima kasih Mas Dani. Ya, makasih banyak.